Full derby di Piala Presiden 2026 dominasi klub sepak bola Indonesia Nah, gimana nih? seperti prediksi ya, Hmm, gue pertandingan semifinal ini akan mempertemukan eh, bukan derby karena satunya tidak satu kota, dan juga tentang derby juga. Yang pertama, sudah resmi Persebaya akan melawan Arema, itu adalah dari derbynya, itu bukan derby, melawan Jawa Timur ya. iya. Nah, ini lebih tepatnya semifinal kali ini merupakan derby Jawa lah, karena semua klub Jawa yang akhirnya ke semifinal semua. Kemudian di pertandingan kedua ada Persib melawan Persija Jakarta. Nah, mungkin kita bahas Persija dulu. Betul. Pada akhirnya Coach Sintayong berhasil mendapatkan kemenangan pertama dia sebagai pelatih kepala Persija dan menang besar ya, dengan skor 4-1 setelah derby big match perserikatan lah melawan PSM Medan gitu. Dan begitu pun langsung The Jackmania kasihkan saja trofinya kepada Persija setelah menang besar melawan PSMS katanya. Tetapi gue salut ya pada channel ini karena kita termasuk yang visioner ya. Kita yang bisa menebak gitu kan. Bahkan ketidakmustahilan Persija untuk lolos grup itu ya kita kan memprediksi dengan optimisme gitu kan. Meskipun banyak sekali teman-teman yang benar-benar ngedebatin gak mungkin chance-nya terlalu kecil, tetapi ternyata terjadi anjir Persija lolos Iya, semifinal. betul. Dan hal ini juga membuktikan jika Persebaya itu layak banget untuk menjadi salah satu kompetitor title match musim depan. Kenapa? Karena mereka berhasil mengalahkan Port 2-1 gitu kan. Betul. Karena Persebaya, Arema, Port FC, DPMM, Tampines Rovers itu hampir membawa full squad kan. Tidak seperti Persib dan juga Persija yang pemainnya ke timnas gitu. Untuk pemain-pemainnya ya full squad mereka, dan terbukti Persebaya berhasil mengalahkan Port FC ini gitu kan. Bahkan mereka lolos di grup ini dengan poin sempurna 9 gitu kan. Nah, jadi juara grup ini benar-benar emang layak menjadi juara grup ya, karena baik Persebaya maupun Persib juga kan mereka sapu bersih dengan kemenangan gitu dan ibaratnya kan ya sesuai prediksi di video sebelumnya sepertinya ya final itu ya akan Persib Persebaya, tetapi ya semifinal ini tetap akan ada kejutan Iya, apalagi ya. dari Persija kan. Intinya Piala Presiden kali ini itu Piala Presiden sudah 16 tahun, tapi gue lupa berapa edisi karena sempat libur juga. Intinya Piala Presiden 2026 ini merupakan edisi terbaik lah, karena dari semifinalnya sudah seperti ini, bahkan dari fase grup juga sudah ramai karena mempertemukan Persebaya dengan Persija, kemudian juga mempertemukan Arema dan Persib, kemudian di fase knockout mempertemukan klub Indonesia, yang 4 klub ini merupakan klub yang memiliki sejarah yang manis lah di sepak bola kita gitu kan. Persija, Persebaya, Arema dan juga Persib Bandung. Walaupun memang Persebaya kan nggak tahu kapan akhir juara ya, tapi tetap dikenal sebagai klub besar juga. Besar. Ya, Arema kita tahu di eranya ISL, di eranya Beto mereka tidak terhentikan juga gitu kan. Itu juga dengan Persib yang sekarang mendominasi di 3 tahun berturut-turut gitu kan. Bahkan Koci juga akhirnya ikut membahas sepak bola Indonesia. Koci kan mengatakan jika Persib itu kuat banget ya, kalau misalkan Persib itu juaranya dapet dikasih ya oke lah, tapi tidak 3 tahun juga. Nah, dengan 3 tahun dominasi Persib artinya ya Persib benar-benar kuat banget gitu, membuktikan kualitasnya sampai sekarang belum bisa dikejar oleh klub-klub yang lainnya yang ada di Liga 1 kan. Ini ucapannya coach itu kayak menjadi bola panas ya, ibaratnya ketika ngomong ya, jikalaupun BRI Super League itu bisa disetting, tetapi kan tidak mungkin 3 musim berturut-turut gitu kan. Ya mungkin ada beberapa pihak yang sindir ya, kata bisa disetting ya mungkin pernah disetting oleh suatu klub gitu kan, tetapi ya kita juga nggak tahu. Ya beda ya, bedanya kan kalau Persib juara itu konvoy, kalau Persib juara ada yang ditangkap gitu. Beda. Kalau bedanya gini, Persib juara itu menangkap atmosfer dan kebahagiaan seluruh Jawa Barat. Kalau Persib juara yang ditangkap ya orang klubnya itu kan. Ini pengorbanan besar Dari dari orang kalian ya itu kan ditangkap gara-gara kesalahan dia membakar bukti-bukti aja, itulah poinnya. Nah, itu dia ibaratnya kan. Tetapi ini juga membuktikan bahwa kualitas liga kita BRI Super League itu benar-benar sudah sangat melaju pesat hasilnya. Bahkan ya mendominasi gitu kan, tim klub tamu kita itu dipulangin semua gitu kan. Baik itu Port FC yang juara bertahan, ada Tampines, DPPM, semuanya benar-benar ya dikalahkan gitu kan. Ya semoga saja ini menjadi apa ya untuk klub-klub yang sebelumnya batal datang akhirnya penasaran gitu kan, wah kalau mau tes limit sepertinya piala piala presiden ini worth it untuk diikuti gitu kan.
ngomong DPMM itu klub kecil tidak juga. Kemudian Tampines Rovers juga bukan klub kecil. Port FC itu runner up-nya Thai League ya di bawah Buriram. Kemudian juga Tampines Rovers itu runner up-nya Singapore League di bawahnya Sailor gitu Iya kan. betul. Kenapa Lion City Sailor Buriram jadi tim menolak Piala Presiden kali ini? Karena mereka kan masuk ke Shopee Cup, kemudian Iya. juga masuk ke ACL juga, kemudian pramusimnya ingin yang lebih bagus lagi gitu kan. Untuk Persib kenapa terima? Karena dipaksa. Persib itu kan ke Shopee Cup dipaksanya sama CEO Shopee Cup-nya. Iya. Piala Presiden juga ya, nggak ada Persib nggak rame gitu kan, pasti nggak ada yang nonton. Itulah kenapa Persib harus selalu ada di Piala Presiden kali ini. Terbukti Persib dan juga Persebaya menjadi tuan rumah yang bisa dikatakan sukses karena selalu full house ketika mereka bermain gitu kan. Dan syukurnya kedua tuan rumah ini yang penampilannya bagus di Piala Presiden kali ini lolos ke semifinal dan tidak langsung bertemu. Ada kemungkinan bertemu lagi kan nanti kan di final gitu. Nah, tetapi ini ada sesuatu dilema besar ya, yang mungkin yang paling panik itu panitia pelaksana ya, Sen. Pertama, kita kan tahu Piala Presiden ini kan tuan rumahnya itu Persib dan juga Persebaya di Bandung dan juga di Surabaya gitu kan. Sedangkan semifinal ini dua-duanya itu benar-benar ya El Clasico gitu kan. Apalagi ya jangan kayaknya nggak mungkin deh kalau digelar Persija versus Persib di GBK ya. GBK Jadi di Bandung itu nggak mungkin ya. belum di announce ya. Jadi tadinya itu akan di GBK, tapi sepertinya tidak jadi. Ini masih nyari stadion kan. Sepertinya akan di GBK untuk Persib dan juga Persija. Soalnya nggak ada pilihan stadion lain. Kalau mau netral jelas di GBK. Pakansari lagi dipakai. Ya mungkin bisa di Iwayan Dipta juga gitu kan. Iya, Nah betul. Iwayan Dipta juga kita tidak tahu karena masih ada kepentingan untuk timnas juga gitu kan. Betul, karena Kalau itu untuk kan Persebaya di Solo ya. iya. Sepertinya kabarnya akan stadionnya Persis Solo di Manahan. Karena nggak mungkin ya ibaratnya derby antara Arema dan Persebaya di Gelora Bung Tomo itu nggak mungkin karena memang ya akan berat sebelah dan juga mengurangi resiko kekacauan gitu kan. Apalagi ini kita udah berbicara di semifinal gitu ya, Tanya. Ya harusnya kalau misalkan satunya bukan Arema tetap di Gelora Bung Tomo. Jadi kalau satunya bukan Persija juga tetap di Sijalak Harupat. Ini berhubung Iya, satunya Persija dan satunya Arema, jadi akan dirumuskan lagi stadionnya di mana gitu kan, akan dicari lagi. Dan kabarnya untuk matchnya Persebaya Arema di Manahan dan untuk versi Persija itu di GBK kan, karena GBK lagi nggak digunain sama timnas juga gitu kan. Dan gue sih sudah feeling dari awal di GBK karena timnas mainnya di Pakansari nggak di GBK, ini pasti untuk Piala Presiden. bukan saja tidak ada chaos seperti ini ya, tetapi emang untuk laga El Clasico Persib Persija di Piala Presiden tentu tensinya bakal gede banget ya. Yang jelas yang enggak yang kepreser bukan panpel, yang jelas yang kepreser itu kepolisian. Pasti ya itu Karena dia. dari dua semifinal ini mempertemukan tim ada masalah dari supporternya gitu kan. Betul, karena kenapa tensinya akan lebih panas? Karena kan dramanya masih hot banget ya, ibaratnya drama tentang Peralta di mana ya The Jackmania masih denial apa segala macam. Apalagi ini juga optimisme baru gitu kan dari The Jackmania, banyak sekali kan tren-tren ketika menang besar lawan PSMS mereka itu langsung kembali untuk jumawa gitu kan. Tetapi ini gue pengen ngebahas tentang Coach Sintayong ya. Ini benar-benar Coach Sintayong akhirnya membuktikan dirinya, kualitas dirinya karena menurut gue ya, ini kita ngomongin Coach Sintayong dengan culture Koreanya gitu kan. Ketika di-banned atau mendapatkan sanksi untuk tidak bisa melatih di Korea 1 tahun, sedangkan kita tahu Korea itu ada yang namanya cancel culture gitu kan. Ibaratnya Coach Sintayong itu akan berusaha selama mungkin untuk stay di Indonesia, tidak balik lebih awal ke Korea karena memang di Korea itu citra dan juga nama baik itu yang nomor satu ya. Ibaratnya apa ya? Ya ini menjadi alasan kenapa Coach Sintayong akan bekerja lebih keras untuk bisa menampilkan penampilan terbaik Persija sih untuk karirnya sendiri. Iya ya, karena memang terbukti juga dari proyek besarnya dan juga sudah dirilis ternyata yang mengirim tawaran kepada Justin Hubner itu Persija Jakarta ya. Wah ternyata. Nah, jadi yang nolaknya juga bukan pihak Justin Hubner tapi Fortuna Sittard. Nah, kalau kalian nanya sumbernya itu dari halaman-halaman fanspage besarnya Fortuna Sittard ya. Jadi yang ngirimin tawaran kepada Hubner untuk pulang itu Persija. Nah, tapi pihak Fortunanya menolak gitu kan. Nah, artinya kalau misalkan memang Justin Hubner itu benar-benar pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong, berarti memang Sintayong ini nggak main-main. Dia sepertinya akan ngegas di musim pertamanya untuk juara gitu kan. Dan unik juga menurut gue pilihannya Coach kok datengin Justin Hubner. Sementara back kalian kan ada Donitri, ada Sen Fatinama.
gitu kan. Memang Hübner bisa dipasangin jadi center back, tapi center back kalian beli Gollinger, kalian udah ada Rido, ngapain beli Justin Hübner ya? Di posisinya Hübner itu sudah numpuk pemain kalian dan pilihan utama semuanya itu sudah ada gitu kan. Ini membuktikan bahwa bahkan Coach Sintayong tidak percaya proses anjir. Seakan-akan mendatangkan Justin Hubner itu kayak ingin menghasilkan sesuatu yang instan gitu. Jadi lucunya gini, ketika Persib Rame mendatangkan Ragnar dan juga Sandy Walsh, Prapanca itu ngomong, kita tidak akan mengganggu karir pemain yang abroad. Iya. Buktinya kan kalian yang nawarin ke Justin Hübner gitu kan. Kalian diam-diam nawarin ke sana gitu. Jadi ini juga lucu lagi dari pihak Persija. Mereka membuat statement tidak akan mengganggu karena tawaran mereka ditolak. Oh iya. Kalau diterima kan nggak bakal ngomong kayak gitu kan. Berarti karena tawaran kalian ditolak gitu kan. Offer kalian ditolak gitu. Yang ngapain Hübner kesini, dia main di era divisi. Dan ada Oleh juga di akhirnya nyetak gol debut di friendly ya bersama Fortuna Sittard semalam ya. Ini awal yang bagus untuk Olehnya sendiri, karena kalau Hübner kan udah selalu nyetak gol Iya, di meskipun ya pertandingan sebelumnya kan. dia bukan goal getter gitu Bukan, kan. tapi aslinya kan fullback itu ngasih, tapi selain asis si Hübner ini bisa ngegolin juga gitu. Karena memang beberapa golnya juga dari sundulan umpan free kick ya, bukan free kick kayak tendangan sudut gitu ya. Iya, tapi ada hal positif yang gue soroti ketika berita, oh ternyata Persija yang nawarin ke Hübner. Kalau misalkan dipikir secara logika, kenapa nyari Hübner? Hübner itu posisinya sama kayak Donitri. Artinya menurut gua, rumor ketika Donitri dia FC Emmen tertarik ke Donitri itu sepertinya benar karena Persija nyari gantinya Doni sok abroad, kita tarik pemain abroad lainnya gitu. Jadi untuk mengisi kekosongannya Doni, mereka project untuk Hübner gitu kan. Tetapi jadi bukan win-win solution juga ya untuk timnasnya gitu kan. Tapi jadi itu pasif agresif lagi. Wah, lu ngulangin, gue berangkatin Doni gitu. Jadi seakan-akan mereka berpikir itu imbang gitu kan. Jadi ibaratnya sebelum diserang mereka udah nyiapin alasan dulu gitu kan. Tetapi yang paling gue sorot ini sayang banget ya, karena ya dari sini Coach Sintayong ngebet banget pengen langsung hasil yang memuaskan, karena ketika yang ada di pikiran kalau ini ternyata datang dari STY ya, keinginan untuk merekrut Justin Hübner, berarti STY sendiri kurang percaya sama prosesnya dia sendiri gitu kan. Jadi sumbernya dari limburger.nl, NL itu Netherlands, dan juga Fortuna Central. Kalian bisa nyari aja di Instagramnya, ada ya di situ ya. Ini juga sangat mudah. Tapi kalau menurut gue mah, kenapa ketika misalkan ya ibaratnya Donitri ini berhasil direkrut oleh FC Emmen, kenapa ini bukan waktunya Sen Patinama bersinar kan? Dan seharusnya kan ini waktunya loh. Persija itu tidak kekurangan sosok ketika Donitri keluar gitu kan, karena masih ada Sen Patinama, dan di pertandingan timnas terakhir Sen Patinama bahkan jadi MVP ya. Dan di pertandingan terakhir, dan alhamdulillahnya dia nggak cedera. Lawan Kamboja kan dia kesakitan, tapi alhamdulillah tidak cedera. Main lagi melawan Timor Leste dan buktinya full time dia tidak digantikan gitu loh. Dan itu yang menjadikan dia sebagai man of the match, dan juga karena clutch player juga kan, membuka keran gol juga. Artinya memang Sen Patinama, PR-nya Sen Patinama itu cuma satu, kasih menit bermain gitu kan. Kenapa di eranya Souza jelek? Ya mainnya di 10 menit terakhir. Kalau mau melihat pemain bagus atau tidak, jangan jadi super sub, jadiin starter. Kalau misalkan tidak proven, ya satu babak ditarik gitu kan. Kita baru bisa melihat. Kalau misalkan jadiin super sub, menurut gua siapapun pemain debutan yang dimasukin di super sub, kita tidak bisa menilai pemain ini bagus atau tidak, karena kalau jadi super sub itu keseimbangan kekuatan dari keduanya sudah berbeda. Pertama, masalah keletihan dan juga kelelahan gitu kan. Nah, kalau mau melihat statistik dari pemain itu masuknya di babak pertama, karena itu tampilannya lagi bagus-bagusnya gitu dari lawan dan juga dari tim sendiri gitu kan. Apalagi kalau sekelas Sen Patinama dijadiin cadangan, itu kan ya jiwa kompetitifnya runtuh gitu kan ibaratnya kan. Dan ini juga apalagi gol Sen Patinama bersama timnas itu kan asis dari Donitri ya. Ini kombinasi Persija gitu kan, keren banget gitu kan. Ya semoga saja sih nanti Coach Sintayong progresnya akan bagus ya dengan apapun pemainnya, apapun skuadnya gitu Sen. Kalau menurut lu akan ada transfer mengejutkan lagi nggak dari Persija? Pasti ada karena memang masih lama ya, sebentar lagi jendela transfer ditutup. Pasti ada kabarnya memang banyak sekali podcast Jackmania yang membahas Persija akan membeli lagi, begitu juga dengan Persib kan. Persib juga belum selesai untuk masalah transfer gitu kan, masih ada beberapa posisi harus dibeli, terutama posisi kiper. Begitu juga dengan Persija, karena Persija ini kan kekuatan
ibaratnya pemain yang memiliki dampak besar di musim kemarin dijual semua, contohnya Alonso sama Martial juga gitu kan. Nah, pasti akan dicari penggantinya karena memang pertandingan yang sudah diperlihatkan Persija masih kurang di finishing, artinya Sintayong ini masih butuh striker setidaknya. Persija itu kan melawan Persebaya peluangnya paling banyak Persija gitu kan. Kemarin melawan Port juga. Masalahnya selalu di finishing kan. Finishing-nya. Almeida kan selalu dikritik sama Jackmania kemarin, dia jadi penyelamat akhirnya dibela lagi. Sebelumnya kan supporter dia itu ngomong piala kayu doang kita nggak peduli gitu kan. Iya. Setelah mereka lolos ke semifinal mereka ngomong ya pengen menjuarai ini. Karena di Piala Presiden itu dari prestis itu tidak terlalu bagus ya, maksudnya tidak terlalu levelnya kurang lah karena ini pramusim sama seperti FIFA Series pramusim dikasih trofi, bedanya yang bergengsinya itu kan dari hadiahnya itu kan bagus banget untuk Persija gitu kan dan untuk klub-klub yang lainnya karena hadiah Piala Presiden kali ini itu lebih besar dari hadiah Liga di musim 2023 2024 2023 2024 5 miliaran ini 6 miliar bahkan naik 500 juta juga gitu kan. Betul, tapi ya mau tidak mau ini juga catatan untuk sejarah sendiri ya sebenarnya. Karena ketika apalagi ini 4 klubnya ini berasal dari klub BRI Super League gitu kan. Siapapun yang akan menang ya otomatis ini juga sebuah kebanggaan dan mental boost untuk menjalani season depan gitu kan untuk BRI Super League-nya Ya, sendiri tapi kan. ya ada banyak sekali kerugian juga dari para klub. Contohnya Persib sudah 3 pemain utama bahkan yang cedera ya. Piala Presiden kali ini harapan besar Dion Marks mendapatkan menit bermain untuk Liga musim depan cedera Dion Marks kan. Dan itulah harga yang harus dibayar oleh Persib karena sampai pemain-pemainnya cedera gitu kan. Sangat menarik banget ya. Nah, kita mungkin ya karena sudah diprediksi di video-video sebelumnya ya, kayaknya untuk Persebaya dan juga Arema di atas catatan kertas masih lebih unggul Persebaya ya. Tidak juga sih ya, jadi penantang ya. Buktinya mereka bisa dikatakan lolos dengan hasil sempurna juga. Mereka tidak sempurna gara-gara kalah sama Persib doang. Iya. Itu mereka juga bagus menurut gua. Arema ini akan menjadi penantang yang bagus juga untuk Persebaya. Jadi kan tadi Arema sama Persebaya itu full squad full power. Kalau Persib Persija itu bukan tim yang full power gitu kan. Menarik juga melihat Arema sama Persebaya di pertandingan kali ini. Apalagi Arema memiliki gengsi yang besar di pertandingan Piala Presiden ya karena mereka pernah hat-trick Piala Presiden dan mereka trofi terbanyak Piala Presiden itu Arema gitu. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan apa ya keajaiban terjadi di laga Persib Persija ya. Ya masih bisa saja kan Persija yang menang masih masih bisa gitu. Masih bisa kan. Persija itu mainnya bagus buat katakan tadi masalahnya di finishing ketika melawan Persebaya sama Port gitu kan. Nah sekarang pemain-pemain strikernya sudah memiliki kepercayaan diri setelah nyetak gol di laga melawan PSMS. Salah satunya Gustavo Almeida yang akan menjadi murni striker Persija gitu kan. Kalau untuk Marcelino sudah resmi ke Persija ya? Ya resmi juga kan dia cedera. Iya. Bahkan timnas juga kan paksa dipulangin kan. Ya berarti ibaratnya jikalaupun nanti di musim BRI Super League yang akan datang kekurangan dari segi finishing, kalau Marcelino bisa dimainkan otomatis bisa menjadi salah satu jawaban juga ya. Tapi tidak sih, Marcelino kan pemain nomor 9 ya, bukan finishing. Ya, kurang strikernya tidak seperti Maxwell di musim kemarin. Gitu kan. Ya, meskipun dari segi kualitas Marcelino juga untuk insting mencetak golnya ya tidak diragukan ya. Iya, tergantung juga skemanya mau memakai Marcelino di apa gitu kan. Ya di timnas kan bukan jadi goal getter. Iya. Ya kan dia kan sebagai penyuplai. Kenapa ada duet Marcelino sama Ole ya? Karena Marcelino sebagai asis gitu kan. Betul ya, meskipun kita tahu kedekatan antara Marcelino dan juga Coach Sintayong di timnas ya kayak apa gitu kan ya, bisa jadi Coach Sintayong tahu lah gimana caranya untuk meletakkan posisi yang tepat untuk Marcelino ini karena ketika melawan Arab mencetak 2 gol aja itu kan skemanya benar-benar kualitas pencetak gol gitu kan. Kalau dari Marcelino ya. Betul ya, kita tinggal tunggu saja. Ya, intinya Marcelino recovery cedera aja dulu gitu kan. Dan ya nanti jadinya dari Super League juga gitu kan. Tetap bagus banget ya intinya tadi semifinal Piala Presiden kali ini dua-duanya itu kan yang penting supporter kondusif jangan ada ribut-ribut ya kan. Betul banget. Laga Persija itu kan laga yang paling sengit dengan Persebaya itu kan. Bukan pangan kan sampai di luar stadion bahkan sampai di media sosial juga. Cybernya udah dimulai dari bahkan sebelum mereka sudah diresmikan bertemu gitu kan banyak ngomong wah tahu lah pas sport lah Persija itu nggak punya chance nya juga kecil banget tapi nyatanya lolos dengan apa gua kemarin ngatain
mengatakan Persija bakal lolos karena Persebaya mainnya bagus. Iya, bisa Terbukti Port kalah juga sama Persebaya gitu. 2-1 ibaratnya. Ini juga ya, Dan salah satu pembelian tersukses Persebaya ya, dua pembelian sukses Yuran yang bagus banget sebagai back, bahkan sampai emosi ke Yuran gara-gara kalah terus duelnya kan. Kemudian juga Alex Martin yang menjadi penyelamat Persija ya. Dia kan yang menjadi pencetak gol keduanya Persebaya ke gawang Port gitu kan. Dan Betul. itu yang membuat Persija lolos ke semifinal. karena kalau satu-satu ya Port yang jadi runner up gitu kan ibaratnya kan. Ini benar-benar ya sesuatu yang mengejutkan karena pembuktian juga dari coach STY, dan menurut gue meskipun antara Persija dan juga Persib menurunkan lapis mereka, lapis kedua ataupun lapis ketiga, tetapi tetap ini adalah sebuah laga bergengsi rasanya. Ini benar-benar ya menjadi mental boost untuk BRI Super League musim depannya, dan siapapun yang menang ya ini benar-benar kayaknya ya laga antara Persib dan juga Persija, siapa yang menang ya bisa jadi kemungkinan untuk menang di Piala Presiden juga ada ya. Ya belum tentu juga, belum tentu. Betul, Belum betul. lawannya itu full squad semua. Iya. Persebaya Arema gitu kan. Persib lolos. Persib pernah ngalahin Arema di Iya. fase grup. Belum tentu kalau ketemunya Persebaya karena Persebaya tadi Iya. karena Alex Martin itu top 5 top scorer di BRI Super League musim kemarin bersama Dewa kan gitu. Kalau ternyata Persebaya memiliki peluang yang Iya. paling besar. Kalau Persib yang lolos, Persib 3 pemain utama cedera. Hmm. Termasuk pembelian baru Tombo, Bergwijn cedera juga, Mariano Peralta sepertinya akan diturunkan melawan Persija juga. Tapi banyak pemain yang dimana posisi ketika pemain itu cedera, Persib memaksa harus nurunin pemain muda juga gitu. Belum tentu kalau misalkan antara Persib dan juga Persija yang lolos jadi juara. Iya, Kedua, final ini nggak bisa ditebak kalau lawannya Persebaya. Kalau Persebaya yang ternyata lolos ke final. ibaratnya bahkan di semifinal pun 4 klub ini tidak ada yang bisa dibilang di atas kertas siapa yang lebih unggul ya, karena efek kejutannya ada semua gitu kan. Enggak, karena terbagi. Sama-sama kuat. Pertama Persib ketemunya Persija yang sama-sama tidak full squad ya. Iya, betul. Persebaya bertemunya Arema yang sama-sama full squad gitu. Jadi enggak apa ya? Enggak kontras. Bertemu tuh enggak kontras dari kekuatan skuadnya gitu, skuad lininya, karena Persebaya bertemu dengan Arema yang sama full squad. Persib yang memakai lapis 2 sama juga, Persija juga memakai lapis 2 gitu. Jadi ini unik untuk kedua pertandingan ini. Nah, untuk finalnya kalau misalnya ternyata Persebaya diunggulkan kemudian calon lawannya Persib, dari situ tidak juga. Nah, kembali lagi ke mental. Nah, betul, permainan Kembali mentalnya. lagi ke kalau Mariano Peralta ternyata dimainkan, Bergwijn ternyata sembuh, Persib juga bisa full, karena Persib ketika pakai pemain muda ngotot tapi tidak bisa nyetak gol. Iya. Langsung aja ganti. Buat utama masukin 4 pemain utama langsung gol gitu kan. Itu kan berbicara mental juga, dan chemistry-nya udah terbangun juga. Makanya kenapa Persib dan juga Persebaya harus di final, karena paling menarik ini kedua klub ini. Betul. Pertama, kalau dari Persib itu tim yang benar-benar mental juaranya sudah terbukti ya, dan juga kalau dari motivasi justru lebih besar datang dari Persebaya kan, karena secara sejarah Persebaya ini klub besar gitu kan, tetapi secara trofi ya sejauh ini masih nihil gitu sehingga pecah trofi di Piala Presiden ini benar-benar ya sesuatu hal yang positif bagi Persebaya sendiri. Ya, apalagi rival mereka sudah hat-trick di Piala Presiden ya. Lawannya Persebaya ini yang sudah hat-trick. Nah, tadi juga kan Persebaya juga tidak diunggulkan di atas kertas ya, karena lawannya Arema gitu ya. Dan Arema baru kalah ya, kalah lawannya Persib gitu kan. Bahkan Persib itu nyetak gol, setelah nyetak golnya baru sih kesulitan ya, karena Arema ini kan yang nahan Persib di putaran kedua. Persib nggak bisa ngapa-ngapain, tangan semua buntu karena Arema bermain dengan solid dan juga mempertahankan skuadnya dari musim kemarin gitu. Sangat layak untuk ditunggu ya. Ini benar-benar big four dari Super League tidak ada di semifinal. Tidak ya, walau harusnya ya salah satunya Borneo. Gitu. Cuma Borneo nggak tahu kenapa nggak Piala Presiden. Mungkin menurut gue sih Borneo itu kayak seperti di video sebelumnya, harusnya Piala Presiden dengan format 8 tim, 8 ini 8 besar. Kalau bisa 8 besar klasemen di musim kemarin gitu. Jadi kayak format Coppa Italia ke I-League aja, 8 besar itu ini untuk Piala Presiden. Kalau enggak ya 6 besar duanya tanggung. Ya, seperti itulah. Betul ibaratnya ya. Tetapi ya mungkin karena persiapan untuk musim depan, apalagi kan banyak sekali pemain-pemain inti dari Borneo yang dijual juga ya kayaknya. Sehingga mungkin secara squad ya emang lagi build up squad dari nol gitu kan. Borneo kalau nggak salah menjual 14 pemain dari skuad terakhir ya. Kemudian juga kan pelatihnya itu di situ kan Kemalut akhirnya kan.
Itu juga mengherankan. Borneo ini rombaknya besar. Kalau nggak salah sampai 16 karena ditambah Nadeo terakhir kan. Iya, Nadeo Nadeo yang yang bagus Persija ya. juga gitu. Apalagi ya yang dijual itu pemain-pemain inti mereka ya. Ya, Nadeo sama Peralta kurang inti apalagi dia yang Iya, pondasi utamanya kan. iya Pak. Itu kan sedikit kekecewaan dari bos Dandri ya ketika karena baru diperpanjang kontraknya. Kemudian kalau untuk Peralta ya dan Daudi tahu kalau Peralta ini pengen keluar udah memang dari putaran kedua udah ngomong pengen keluar tapi dipertahankan karena memang lagi title race Borneo ada kesempatan untuk jadi juara dan akhir musim keluar dan Bos Dandri kan udah ngomong di live TikToknya kalau saya bersyukur Peralta keluar dari Borneo tapi pindahnya ke Persib ya karena yang pantas untuk Peralta ke Persib kalau nggak di Borneo kan. Wah, berarti ini sebuah bentuk kedewasaan ya. Karena dekat dan di Dauri itu setelah Persib sama Borneo beres main, dia live TikTok, live-nya itu collab sama Adam Ais dan juga Sadil Ramdhani ya. Bahkan ada guyon-guyonan seperti Mas Adam itu, bos Sadil tuker tambah sama Peralta seperti itu. Jadi emang dekat banget dari Dauri. Berarti ini juga membuktikan kenapa Borneo bisa menyaingi Persib bahkan secara poin hampir sama ya Sen, ya. Karena memang ya secara energi positifnya ada gitu. Betul, tapi masih ada juga ya Juan Villa dipertahankan ternyata. Juan Villa benar-benar soulmate-nya Peralta banget dan sama-sama gacornya. Kemarin itu kan Juan Villa yang memimpin top skor untuk Borneo-nya gitu kan. Kemudian kedua ada Peralta. Kalau nggak salah Juan Villa itu 17 gol, Peralta 16 atau 15. Nah, asisnya Peralta itu ke Juan Villa kebanyakan kan. Karena memang tektokan dua pemain ini bagus banget. Nah, berarti ini juga alasannya mungkin fondasi yang masih cukup kuat ya masih tersisa di Borneo sebenarnya. Karena jangan sampai ibaratnya klub yang di musim lalu finish di posisi runner up, musim depannya hancur ya kita berharap masih tetap menjaga asa untuk menjuarai liga ya. Menurut gue sih untuk Borneo tidak ya. Kenapa? Karena Borneo ini kan pasti dari Bos Nabil juga kan orang yang open minded. Kenapa? Mereka mengeluarkan skuad 14 pemain dari musim lalu. Mereka ini lagi ngebangun skuad yang paling besar dalam sejarahnya Borneo. Kenapa? Ya? Karena mereka tampil di ACL tuh, ACL Challenge, kemudian tampil juga di Shopee Cup. Artinya mereka ini harus mempersiapkan skuad mereka besar juga sama seperti Persib yang apa yang dilakukan Persib sekarang juga gitu. Karena mereka akan berkompetisi di 4 kompetisi juga. Nah, sedangkan kalau untuk Peralta sendiri sebelum bergabung ke Borneo, klub sebelumnya klub mana? Tapi ini ya, kalau nggak salah Peralta itu pernah main di nggak klub mana sih. Yaitu jadi Peralta ini main bagus cuma di Indonesia di Borneo. Sebelumnya itu dia hanya bermain di klub Uruguay, klub Amerika Selatannya gitu kan. Pernah bermain di klubnya ini apa? Gue lupa klub rumahnya McAllister kan di situ kan. Klubnya Rosario Central. Iya. Tapi satunya di Rosario itu ada dua, Rosario Central sama satunya pernah main di situ lebih banyak di Amerika gitu kan. Tapi catatannya jelek di situ. Catatan bagus itu baru ketika dia di Indonesia. Berarti karirnya di Indonesia itu pertama ya di Borneo ya. Nah, apa jangan-jangan ya ketika Borneo melepas Peralta ya mungkin talent scouting dari Borneo bisa menemukan Peralta yang lainnya itu kan bisa jadi ya. Dan mungkin bisa nyari pemain-pemain di Eropa, di Amerika juga gitu. Karena terbukti bagus ya talent scoutingnya Borneo sih itu bagus ya. Ambil pasti bagus gitu dengan Juan Villa juga proven juga. Komang Teguh bagus banget tapi sayangnya itulah yang jadi perdebatan. Kok manggil Ferrari lebih pantas Komang Teguh gitu kan. Nah, karena performanya bagus banget di musim kemarin bersama Borneo. Dia masih muda gitu kan. Harusnya dapat tempat di timnas gitu. Setidaknya untuk AFF ini. Apalagi Komang Teguh ini mencetak 4 gol kalau nggak salah dari musim lalu ya. Ini benar-benar ya ibaratnya secara menit bermain udah layak untuk masuk ke timnas. Kenapa kok Ferrari ya? Makanya narasi Ferrari ini titipan ya karena seperti itu di posisinya Ferrari itu ada yang lebih layak gitu kan. Memang Ferrari mainnya di Bayangkara dan Bayangkara manajernya Pak Marji ya. Itu kan yang titipan Pemda ya. Konspirasinya karena memang yang banyak. Setidaknya kalau nggak Ferrari juga Kakak. Gitu. Kakak itu kan pemain di posisinya Ferrari yang mendapat menit bermain terbanyak. Keduanya kalau dari statistik lebih baik Komang Teguh. Ferrari ini cuma dapat 900-an menit. Kakak itu 2000 plus. Ferrari 2000 plus kok nggak dipanggil gitu. Betul. Makanya ini juga kan ada yang menyoroti bahwa John Herman ini aneh. John Herman itu kan tipikal pelatih di mana dia ingin pemain yang dipanggil ke timnas itu benar-benar pemain yang menjadi andalan klubnya masing-masing. Dalam artian secara menit bermainnya dia itu api kompetitifnya ada gitu kan. Tapi kok kenapa ini nama Ferrari ada gitu? Iya, yang lainnya benar jadi andalan klub masing-masing. Sebagai Ferrari dengan
Persija, yang dengan Persija, Kadek Agung, Jens Reven di Bali ini memang jadi andalan. Ya heran, di Iya. setengah satu kok ini menit bermainnya kurang banget. Kalau cuma 900 menit itu konversi babak juga tidak di average. Ferrari bersama Bayangkara gitu kan. Betul, tetapi mungkin sepertinya ya nama Ferrari udah tidak akan muncul lagi ke timnas Ya ya. buktinya sekarang juga sudah Sudah tidak tidak ada. ada kan, ibaratnya nama Sananta dan juga Ferrari ini kayaknya udah susah lah untuk Ya, bisa tembus ke timnasnya John Herman gitu kan. betul. Dan ini juga Piala Presiden jadi pembuktian untuk Sananta ya, terus kayaknya kalau banget lah untuk nyetak gol gitu kan. Nah memang yang harus beradaptasi juga dengan para pemain Persebaya gitu kan. Pokoknya tadi ya dia menunjukkan kembali lah kan, ya bisa dikatakan pemain yang pernah abroad walaupun abroadnya hanya ke Brunei gitu kan, ya bisa dikatakan levelnya berbeda. Ya sulit juga kalau bersaing. Karena Sananta striker yang pasti yang dicari adalah top skor, Gol. pencetak gol. Saya ternyata edan-edan lagi apalagi Persib hasilnya sudah ditemukan. Barca Sekulic kemarin golnya kan spektakuler, artinya Persib itu di tiga, bisa dikatakan di 5 musim terakhir lah selalu gagal membeli striker, karena strikernya itu bisa dikatakan gacor tapi murni striker, tidak bisa main kaki, tidak bisa main bola datar. Ada sekarang Barca Sekulic yang membuktikan ya, dia sudah mencetak gol 2 gol di 2 match secara beruntun gitu kan. Saingannya sangat-sangat nah itu ya Barca Sekulic, Mariano Peralta, Juan Villa gitu kan, Alex Martin gitu kan, apalagi Alex Martin satu tim sama dia. Alex Martin musim kemarin bersama Dewa itu gacor gitu kan. Ya, semoga saja ini kekuatan dari Persebaya untuk bisa mengoptimalkan pemain lokal ya, termasuk dari Sananta juga, karena kalau di BR Super League dia tidak proven ya mau kemana lagi gitu kan Ya bakal ada sulit banget. championship ya, Championship. ada championship kan, karena pemain yang tidak tembus ke Liga 1 kan pindah ke championship semua sekarang gitu kan. Karena Hargianto juga bersama Balikpapan di championship kan. Championship ini juga membuktikan sebenarnya, ibaratnya kita itu baik di timnas maupun di liganya kayaknya tanpa pemain asing susah ya. Ya berikut ketika di semifinal Piala Presiden ada 4 klub juga, ini kan karena peran besar dari pemain-pemain asing mereka gitu kan. Dan juga di timnas kan, kita ibaratnya sedikit ngomongin timnas ya. Bayangin aja ya, kalau timnas Indonesia tidak ada satupun pemain diaspora, kita tuh sama Timor Leste aja dibantai anjir. Karena memang ketika dominan pemain lokal gitu kan, ya kita udah nggak bisa kompetitif di Asia Tenggara gitu kan. Ini kan membuktikan ya efek atau dampak dari pemain asing itu ya, pemain diaspora itu ya sebesar itu. Ya, lihat tuh. Nah itu Mungkin itu akan ke next video ya betul. pembahasannya. Mungkin dari sini udah kita Iya, bahas dan semua ya. untuk semifinal tanggal 4 ya. Bareng buat semifinal itu di tanggal 4 Oh hari Selasanya ya. Berarti kalau nggak salah iya tanggal 4, kalau timnas kan besok tanggal 3 ya. Ya di hari ini ketika video ini ketika video ini di-upload. Oh laga ketiganya ya saya. Betul. Ini menarik banget ya. Jadi itu saja, meskipun apa yang kita prediksikan sudah kita bahas di video-video sebelumnya, ini membuktikan bahwa mungkin analisa kita itu sudah secanggih itu ya guys ya. Tetapi gue pengen tahu jika kalian punya opini tentang apa yang sudah kita bahas, drop pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banyak udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.